Masih di siaran Ruang Publik KBR dan menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia. Kita membahas seputar perempuan, pemimpin perubahan, sekarang saatnya. Dan bersama dengan kita juga sudah ada 3 orang narasumber yang terhubung lewat Zoom. Yang pertama adalah Kak Nazla Mariza, Influencing Director Yayasan Plan Internasional Indonesia. Kemudian Sharon Florencia, finalis Girls Takeover 2021 yang men-take over peran Menteri BUMN Pak Erick Thohir, dan juga Firda Yuda, finalis yang men-take over peran Direktur Utama Angkasa Pura I Bapak Faik Fahmi. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi di sini. Tapi kita kasih kesempatan juga untuk penelpon kita dari Kalideres Jakarta, ada Lani. Langsung saja kita angkat teleponnya. Selamat pagi, Lani. Pagi. Iya, Lani, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan ke narasumber kita? Aku mau bertanya, sosialisasi Bird Takeover ini pesertanya itu dipilih atau pendaftaran itu terbuka secara umum? Oke. Terus apalagi yang mau ditanyakan? Sudah itu saja. Oh gitu ya. Jadi ini gimana caranya supaya bisa bergabung dengan Girls Takeover ya? Seperti apa mekanismenya? Mungkin Kak Nazla bisa diceritakan juga. Oke, baik. Saya bisa sampaikan, mungkin nanti Firda sama Sharon juga bisa sampaikan dapat informasi dari mana nih gitu ya. Saya juga penasaran. Daftaran ini terbuka untuk siapapun, benar-benar terbuka luas. Kita selalu posting di Instagramnya Plan Indonesia. Jadi silakan follow saja. Kita banyak sekali kegiatan kampanye yang bisa diikuti oleh kaum muda di Indonesia, sangat terbuka. Terutama perempuan ya, kaum muda perempuan dan juga laki-laki. Kita bekerja sama dengan banyak sekali organisasi juga, organisasi yang banyak laki-laki baru ya, maksudnya laki-laki yang mendukung kesetaraan gender juga banyak dari kaum muda kita. Jadi terbuka, bukan hanya Girls Takeover tapi banyak kegiatan lain. Itu ada di Instagramnya Plan setiap tahun. Jadi Girls Takeover ini kita selenggarakan setiap bulan Oktober dalam rangka International Day of the Girls. Jadi stay tune saja untuk publik masyarakat. Di kira-kira bulan Juli gitu ya, bulan Juli Agustus itu kita udah mulai buka opening setiap tahunnya. Seperti itu, Mbak Ines. Iya, jadi bisa dicek Instagram sosial medianya Plan Indonesia dan juga bisa dicek di website juga ya, informasi seputar program-program yang diselenggarakan oleh Plan. Kalau Firda sama Sharon dapat informasi seputar Girls Takeover dari mana nih? Kalau saya berhubung saya masih magang ya Kak, sama cari-cari pengalaman lain, itu kebetulan juga saya lagi follow banyak banget account magang, informasi magang seperti itu. Dan ketika sekitar bulan Agustus itu lagi buka-buka akunnya, tiba-tiba muncul ada posternya gitu, Girls Takeover. Terus pas baca-baca, ini sama kayak topik skripsiku tentang perempuan. Aku juga kebetulan fokusnya kemarin di pusat studi gender, dan kebetulan ini juga mengangkat tentang kesetaraan gender. Excited nih aku Kak. Akhirnya deh aku daftar dari situ. Wah, kalau Sharon gimana? Informasinya dapat dari mana? Jadi kalau kali ini kan kolaborasinya Plan sama Kementerian BUMN sama Sri Kandi. Jadi postingannya cukup banyak. Tahunya pertama mungkin dari Plan Indonesia, kemudian ada juga dari postingan beberapa perusahaan BUMN. Secara internal pun banyak share-nya, broadcast-nya gitu ya. Jadi akhirnya juga karena temanya menarik, kesetaraan gender juga relate gitu ya, sebagai pegawai perempuan di perusahaan BUMN, akhirnya daftar. Oh gitu. Oke, berikutnya sudah ada pendengar kita, Ray di Kemang, Jakarta. Langsung saja kita angkat telepon dari Ray. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, Ray, apa yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Iya, mau nanyain aja nih. Ini gimana ya caranya untuk berliterasi kesetaraan gender di luar kota-kota besar, khususnya di kota Jakarta ya, karena menurut saya di daerah-daerah terpencil gitu ya, itu masih membudayakan kalau perempuan itu susah untuk memimpin, karena itu sudah menjadi budaya mungkin yang harus susah dirubah. Nah, dalam minima teknologi itu gimana cara meliterasinya, dan mungkin di kota-kota besar juga kan banyak contohnya perempuan banyak yang memimpin ya. Nah, itu gimana nasibnya di perempuan di daerah-daerah terpencil gitu.
Oke, baik. Terima kasih Ray di Kemang. Boleh langsung ditanggapi oleh Firda dan Sharon. Siapa yang mau duluan? Firda boleh ya? Oke, kalau ngomongin tentang kesetaraan gender atau ya kesetaraan gender, keadilan keperempuanan di dusun-dusun di kota-kota kecil, mungkin Firda bisa relate banget Kak di situ. Karena kebetulan saya itu tinggal di kampung di Jawa Tengah, yang mana memang kesetaraan gendernya itu dulu ketika saya masih kecil itu masih sangat kurang dan bahkan beberapa daerah juga di Jawa Tengah yang saya tahu itu orang-orangnya bakal ngerasa kayak risih atau tabu kalau kita ngomongin tentang kesetaraan gender seperti itu. Tapi kebetulan orang tuanya V itu khususnya ibu pernah jadi ketua PKK, kemudian jadi komite di sekolah-sekolah yang ada di kampung sini. Nah, biasanya ibu itu mensosialisasikan kesetaraan gender melalui sosialisasi yang diadakan di sekolah atau PKK. Dan itu bener-bener berhasil loh Kak, karena pada akhirnya setelah berapa ya, mungkin sekitar 12 atau 15 tahun sampai sekarang P berdiri, itu kesetaraan gendernya sudah mulai meningkat. Jadi orang-orang sudah mulai sadar kalau perempuan itu bisa dilibatkan di dalam kegiatan apapun atau bidang apapun yang ada di masyarakat. Padahal dulunya nggak sama sekali. Bahkan dulu ibu pernah juga mau mencalonkan diri jadi kepala desa wanita pertama di dusun ini, tapi pada akhirnya nggak bisa menang karena ya itu tadi kesetaraan gendernya kurang. Oke, bisa lebih baik karena orang-orang di sana juga diedukasi ya. Ibu kamu sendiri yang jadi apa bisa disebut sebagai kader perubahan, Cie. Agent of change. Betul. Nah, kalau Sharon, gimana nih pendapat kamu seputar kesetaraan gender? Bagaimana mengedukasi orang-orang yang masih memegang nilai budaya setempat yang tidak berpihak pada perempuan? Oke, Kak Ines, pertanyaannya terima kasih. Ini relevan dengan waktu KKN waktu itu ya, waktu masih kuliah. Jadi waktu kuliah kerja nyata itu ada satu topiknya adalah kita sosialisasi ke ibu-ibu di desa waktu itu ya, karena memang kebanyakan mereka hanya ibu rumah tangga dan tidak ada aktivitas gitu ya sehari-hari. Nah, kemudian salah satu yang kami lakukan adalah sosialisasi kala itu untuk berkarya, jadi membuat sesuatu, mungkin kerajinan atau juga makanan-makanan ringan gitu ya waktu itu. Jadi setelah kami beri sosialisasi, justru memang berlanjut ya, mereka jadi bisa menghasilkan nilai ekonomi sendiri, jadi membantu keluarga tentunya. Juga banyak yang akhirnya senang dan terbantu untuk lebih berdaya. Dan poin yang lain adalah salah satu concern Kementerian BUMN mengenai UMKM kemarin disampaikan bahwa kita ingin mendorong UMKM-nya naik kelas gitu ya. Kemudian salah satu rekomendasi dari saya juga adalah untuk kita memberikan pendampingan langsung kepada perempuan-perempuan supaya mereka juga dalam hal UMKM ini juga bisa menghasilkan lebih, nilai ekonominya juga meningkat. Itu, Kak Ines. Oke, baik. Nah, Kak Nazla mungkin juga mau menanggapi sekaligus bisa dijelaskan juga kenapa sih penting untuk berinvestasi kepada perempuan, khususnya pada anak perempuan dan perempuan muda. Ya, terima kasih Mbak Ines. Pertama mungkin saya ingin meluruskan kembali bahwa anak perempuan adalah manusia yang mana memiliki hak azazi manusia yang melekat atau entitled pada dirinya. Jadi anak perempuan, anak laki-laki, perempuan dewasa, laki-laki dewasa, bahkan bayi pun ya memiliki hak azazi manusia yang melekat pada dirinya. Namun yang kami lihat belum sepenuhnya anak perempuan menikmati hak-hak tersebut. Jadi masih banyak anak perempuan khususnya di desa-desa, di kelompok-kelompok marginal yang belum sepenuhnya bisa menikmati misalnya hak untuk mengakses pendidikan sampai tingkat tinggi. Setidaknya 12 tahun saja juga masih tantangannya banyak. Akses kesehatan reproduksi maupun kesehatan mental, misalnya layanan kesehatan mental dan juga layanan dasar lainnya. Air, sanitasi, bebas dari segala bentuk kekerasan yang mana banyak sekali korban kekerasan rentan adalah anak-anak dan anak perempuan. Saya tidak bilang hanya anak perempuan, tapi banyak sekali.
Nah, ini yang hak-hak ini yang butuh perlindungan, butuh akses pendidikan, ini yang kami melihat masih gap-nya luar biasa besar sekali. Sehingga kenapa plan sangat menggencarkan, mendorong perlu kita berinvestasi, artinya untuk memastikan setiap anak perempuan bisa mengakses haknya. Setidaknya hak-hak dasar ya, seperti pendidikan, kesehatan, air, sanitasi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dan kemudian selain ini menjadi hak dasar yang harus diperjuangkan untuk setiap manusia di muka bumi ini, juga secara statistik, secara statistik, kesetaraan gender bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi. Ini sudah banyak sekali datanya, statistiknya mungkin saya kutip beberapa ya. Jadi disampaikan bahwa kesetaraan gender bisa meningkatkan nasional GDP kita, gross domestic product ya, atau produk domestik bruto sampai 135 miliar dolar setiap tahun sampai 2025. Ini kan besar sekali gitu. Mengingat populasi kita memang setengahnya adalah perempuan. Kalau kita gagal memberdayakan, memaksimalkan kapasitas dan memajukan setengah populasi kita ini, kita akan ada opportunity loss ya, jadi cost. Jadi ada yang hilang gitu. Ada kesempatan yang hilang dari segi ekonomi, kalau kita lihat dari segi ekonomi. Jadi setidaknya saya melihat dari segi human rights dan juga pembangunan sosial dan juga pembangunan ekonomi ke depannya untuk Indonesia. Mungkin itu kenapa itu penting. Iya, ternyata dampak bagi negara luar biasa ya kalau perempuan dan anak perempuan muda ini dilibatkan dalam kepemimpinan, dalam dunia kerja, bisa meningkatkan GDP Indonesia ternyata ya Kak Nazla ya. Oke, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita di siaran Ruang Publik KBR bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia. Tapi sekarang kita jeda dulu sejenak dan Anda juga masih bisa bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181.